Berikut ini cara budidaya bayam di dalam pot ya. Sebelumnya kita siapkan media tanam yaitu berupa tanah dan kompos ya. Kemudian kita siram dengan menggunakan air, bisa air dari sumur ya, air dari sungai. Pastikan tidak mengandung kapur airnya ya. Setelah kita siram dengan secara merata, kemudian kita biarkan untuk beberapa hari, biarkan air turun ya, biarkan merata sampai ke bawah dasar dulu. Setelah itu kita pilih bibit bayam ya, bunga yang sudah tua betul, yang sudah kering ya, usahakan yang sudah kering seperti nampak pada video ini. Langkah selanjutnya yaitu bunga bayam yang sudah tua dan mengering kita tabur. Kalau yang belum tua dia susah rontok ya. Dia akan menempel pada ranting udahan bayam sebelumnya. Kalau yang sudah tua betul, dia kita pegang pun secara pelan dia akan rontok seperti ini. Kita tabur secara merata. Pastikan ini bibit yang sudah tua ya, karena kita budidaya bayam kalau bibitnya belum tua dia tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna seperti ini. Kalau yang belum kering dia tetap lengket ya, tetap nempel pada dahannya ya. Kalau yang sudah kering baru kita pegang, dia sudah rontok ya. Caranya seperti ini, kita tabur di atas media tanam. Jangan lupa tanaman yang kita budidaya kita siram dengan menggunakan air yang bersih, karena untuk bulan akhir Oktober tahun 2023 ini cuacanya masih terik ya, masih panas sekali. Media tanam membutuhkan air. Jangan lupa kita siram dengan air pagi dan sore. Pagi sore lebih bagus ya. Setelah beberapa hari, 1 minggu, kita lihat ini sudah nampak tunas-tunas bayam yang kita tabur tadi ya. Nah ini tunas-tunas bayam sudah mulai kelihatan tumbuh ya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa kita siram secara rutin, lebih bagus pagi dan sore. Setelah beberapa hari, nah ini nampak seperti ini, kita manfaatkan lahan yang tidak produktif ya, lahan sempit, bisa di atas atap. Ini medianya sempit, ukurannya sekitar 2 meter kali 4 meter ya. Kita manfaatkan di atas atap untuk budidaya bayam. Kita siram setiap hari ya, pagi dan sore. Hasilnya juga subur, hijau royo-royo, bayam yang akan kita konsumsi setiap hari. Kita manfaatkan lahan tidak produktif ya, lahan-lahan sempit seperti ini. Jangan lupa kalau kita menyiram tanaman, usahakan airnya itu air bersih, bisa air kali, air sumur bisa, yang pasti tidak mengandung kapur ya, karena berpengaruh juga pada tanaman kita, terutama tanaman bayam seperti ini. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang ingin budidaya bayam, caranya seperti itu tadi, tidak usah repot ribet kita membeli bayam. Kita bisa budidaya sendiri di lahan-lahan sempit ya. Kita manfaatkan lahan yang tidak terpakai, bisa juga di pot ya, pot bekas bunga ataupun media apa saja kita bisa manfaatkan untuk budidaya bayam. Seperti itu ya cara budidaya bayam. Nah ini terlihat subur, segar, hijau royo-royo.
tanaman bayam yang kita tanam di media sempit ya. Ini medianya sempit, ukurannya paling 2 meter kali 4 meter. Ini bisa kita panen ya. Kita selalu bersyukur karena tanah kita ini tanah yang subur ya, loh jinawi. Apa yang kita tanam bisa tumbuh. Semuanya tergantung dari kita merawatnya ya. Ini terlihat subur, hijau royo-royo. Sayur bayam sudah siap kita masak, kita jadikan sayuran untuk menu makanan kita. Sayur bayam sendiri bisa kita buat ya, semuanya itu tergantung selera kita masing-masing. Bisa kita jadikan lalapan ataupun kita jadikan sayur, kita buat urap ataupun kita pecel sayur dan lain sebagainya. Semuanya tergantung kita. Demikian sedikit informasi tentang budidaya tanaman bayam, memanfaatkan lahan sempit ya, lahan tidak produktif, bisa dengan media tanam pot ya, pot bekas bunga ataupun bekas ember-ember ya, bekas yang pasti bisa untuk tempat bercocok tanam, media bekas ember ya, ataupun media yang lain. Demikian sedikit informasi.